Jumpa lagi di channel IT Media Center. Saya dengan Jones. Hari ini saya kembali membuat video tutorial cara membuat server lab firewall Palo Alto di PC ataupun di laptop. Ya, jika teman-teman sedang belajar firewall Palo Alto atau sedang bekerja mungkin ya sebagai network security, pengen mengeksplor Palo Alto, cuman terkadang punya keterbatasan karena tidak punya lab untuk mengeksplorasi fitur-fitur di Palo Alto ini. Nah, maka di sini saya akan memberikan solusinya, yaitu kita membuat lab Palo Alto di laptop atau di PC. Cukup dengan satu PC atau satu laptop yang mana laptop atau PC-nya itu spesifikasinya udah memenuhi syarat, yaitu syaratnya minimal RAM-nya 8 GB, kalau lebih tinggi lebih bagus 8 atau 16 GB atau lebih tinggi lebih bagus lagi, tapi minimal 8 GB. Terus prosesornya minimal i3, terus harddisknya minimal 100 GB free ya, free available. Nah, jadi ketika kita belajar cara konfigurasi firewall, tapi perangkat firewallnya tidak ada, maka ini akan kadang menghambat kita untuk belajar lebih dalam tentang cara pengoperasiannya. Karena alatnya tidak ada. Maka sekali lagi, inilah solusinya. Di video ini saya buat tutorialnya cara buat lab firewall Palo Alto di PC. Saya sudah siapkan step by step-nya mulai dari awal, dan saya sudah siapkan software-nya yang dibutuhkan untuk buat lab ini. Teman-teman tinggal lihat di deskripsi video YouTube ini, tinggal download teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengikuti caranya, nanti akan Anda praktekkan mulai dari awal sampai nanti di terakhir Palo-nya bisa dipakai dan bisa digunakan sebagai firewall, dan ada PC-nya juga nanti. Jadi ada sebagai firewall, ada sebagai PC ya, ada sebagai router internetnya. Oke, supaya mempersingkat waktu, kita langsung saja ikutin video step by step-nya. Tapi sebelum kita lanjut, mohon dukungannya teman-teman ya, dengan klik tombol like, share, dan subscribe-nya ya. Oke, kita langsung ke step by step-nya. Ya, kita lanjut di step 2. Di step 2 ini kita masuk ke install firmware workstation. Di sini nanti ada step-stepnya. Teman-teman tinggal perhatikan aja. Setelah nanti install firmware workstation, baru upload image Pinet Lab. Di dua step ini sangat penting teman-teman perhatikan supaya tidak gagal waktu instalasi Pinet Lab-nya. Karena di install firmware workstation ini ada beberapa hal yang perlu saya share atau kasih tahu ke teman-teman, yaitu di settingan di network connection-nya atau di koneksi jaringannya ya, koneksi LAN card-nya. Lalu nanti setelah firmware workstation baru upload image sini. Di sini beberapa konfigurasi, nanti beberapa settingan IP, gateway, DNS, subnet mask. Di sini nanti teman-teman juga perhatikan caranya. Lalu setelah udah nanti selesai upload Pinet Lab, kita nanti install WinCV. WinCV ini berfungsi untuk upload image ataupun OS-nya si perangkat, misalkan OS-nya si Windows OS-nya si server, atau OS-nya si Mikrotik, atau OS-nya si Cisco atau firewall gitu ya. Jadi di sini ini fungsinya ya. Oke, sekarang kita install dulu firmware workstation-nya. Sebelum masuk kita install firmware workstation, ada beberapa hal yang mau saya kasih tahu dulu. Kita masuk dulu ke lihat network connection-nya. Masuk lewat control panel, lalu network connection.
Terus ini sebelum install firmware workstation, teman-teman perhatikan di sini Ethernet-nya ada dua ini, satu WiFi, satu Ethernet cable, satu lagi ini Bluetooth ya, ini Bluetooth. Jadi bedanya ketika nanti install firmware workstation selesai, ini akan ada nambah nanti PMNet 1 dan PMNet 8. Oke, supaya lihat teman-teman perbedaannya, kenapa saya harus kasih tahu di sini, supaya nanti di settingan atau mengarahkan IV dari si PNet LED itu teman-teman paham ya. Jadi seperti itu, kita minimize dulu, kita lanjut dulu install firmware workstation-nya ya. Ini saya minimize, ini close. Saya install firmware workstation-nya, perhatikan. Ini firmware workstation. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu, teman-teman nanti bisa download di Google Drive ya. Linknya ada saya share di bawah video YouTube-nya. Semua yang berkaitan dengan tutorial ini, image-nya saya ada taruh di situ. Jadi tinggal tinggal download aja. Misalnya nih, ini image-nya firmware workstation. Terus buka di browser, tinggal copy paste aja di sini. Nah, tinggal download ini. Jadi nggak susah-susah ya. Lalu si PNet LED-nya misalkan teman-teman belum punya, jadi pakai ini aja supaya versinya lebih stabil. Jadi tidak perlu misalkan kayak versi beta, versi trial. Ini udah versi full ya. Jadi download ini ya si PNet LED-nya. Oke. Itu ya sebagai catatan. Kita langsung ke install firmware workstation lah. Double klik. Setup. Iya. Kita tunggu sampai muncul pop-up-nya. Oke. Ini tinggal next. Klik accept di sini. Next. Ini uncentang, hilangkan. Uncentang, join, check for update, uncentang. Next, install. Tunggu berapa saat. Oke, kita tunggu ya. Oke. Nah, ini sebelum kita finish, ini butuh dimasukkan license-nya. Jadi kita masukin serial number-nya atau produk key-nya ya. Di sini saya ada. Klik ini serial number-nya. Ini serial number, copy paste aja. Copy paste, lalu masukin ke sini license, klik sini. Enter. Ini klik enter di sini ya. Jangan di skip. Oke, finish. Nah, sekarang firmware workstation sudah selesai. Jadi kita di tahap upload image. Nah, sebelum kita upload image, saya ada mau kasih tahu nanti informasi mengenai IPC PNet Lab. Nah, jadi sebelum ini biar tahu kita IPC PNet Lab di segmen berapa, gimana caranya? Kita masuk ke network tadi. Lihat, kita refresh dulu. Refresh. Ini ada nambah ya setelah firmware workstation-nya, ada nambah di network connection.
pimnet 1 dan pimnet 8. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini adalah pimnet 8-nya. Caranya di sini klik kanan, status, detail. Nah, berarti segmen pimnet lab-nya kita 192.168.59 ya. Di sini pakai dia IP pemrotection-nya 591. Berarti kita nanti pakai 59100. Kita sepakati ya. Oke, berarti di sini 59100. Berarti ini kita buat nanti ya. Nah, subnet mask-nya ini 255, terus gateway-nya. Nah, 192.168.592, terus DNS-nya 191.168.592 sama 888 IP Google. Pertanyaannya mungkin teman-teman, kenapa gateway-nya 192.168.592? Jawabannya di sini. Kita close dulu ini, nyalakan pemrotection. Kenapa nggak pakai 592? Kenapa di sini kita lihat pemrotection, terus di sini kita lihat change setting, di klik di pimnet 8 ini, terus NAT setting. Jadi kita pakai 192.168.592 ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi ini nggak mesti harus 59 ya. Ketika nanti teman-teman install pemrotection selesai, terus mau kasih IP pimnet lab-nya berapa, jadi teman-teman ke sini dulu, masuk ke sini, di segmen berapa? Bisa 128, bisa di 100, bisa di 10, bisa 189, misalkan 192, 108, 189. Berarti di segmen 189 mulai, atau 192, 108, 128.1. Berarti nanti pimnet lab-nya bisa 128, 100. Nah, kebetulan di sini pakai segmen 59, makanya saya kasih IP-nya kita di sini 59, gateway-nya 592. Jadi 592 tadi itu 59 tadi itu dari sini. Nah, sekali lagi saya kasih tahu caranya. Nyalakan pemrotection biar tahu gateway-nya. Setelah nyala pemrotection, klik edit virtual network preference. Baru di pimnet 8 ini klik change setting. Yes. Nah, ini dia dibalik. Terus klik NAT setting ini. Nah, ini gateway-nya. Jadi pakai gateway ini ya. Ini yang kita kasih gateway-nya. Di pimnet lab nanti. Oke, kita minimize. Sekarang kita di step upload ini, upload pimnet lab. Nah, kebetulan sudah saya download juga. Jadi linknya nanti tinggal teman-teman download aja di sini. Saya download di ini. Ini dia ya. Filenya extensionnya OVA. Open Virtualization Format. Ya, ini dia. Jadi teman-teman nanti tinggal download. Oke, kita upload di pemrotection caranya. Klik atau langsung ke sini aja, klik ini. Atau di sini aja file, open, download, baru double klik ini, open. Oke, ini lokasinya storage untuk dokumen virtual machine. Nah, berarti kita taruh di sini ya. Bisa kita ganti di D terserah, tapi defaultnya kita untuk kali ini kita buat aja dulu di sini. Nggak apa-apa, kalau saya biasanya di C aja. Ya lebih enak sih, lebih cepat dia aksesnya. Oke, namanya ini langsung otomatis. Langsung klik import. Tunggu.
Oke, sudah selesai upload. Nah, sudah. Sebelum kita jalankan, kita klik dulu di sini, edit virtual machine. Klik di Pinet Lab-nya yang kita upload tadi, baru edit di virtual machine. Ada beberapa settingan di sini. Ini yang mau saya kasih tahu supaya tidak ada gagal ya, supaya smooth. Klik di prosesor, baru klik di sini virtual machine, baru virtualisasi CPU counter. Oke, kalau memorinya ini berarti 8 GB. Kebetulan RAM laptop saya 16, jadi ini sudah mencukupi ya. Nah, jadi kalau misalkan laptopnya atau PC-nya ada 32, bisa separuh dikasih ya di sini. Tinggal geser-geser aja. Oke, terus di LAN card-nya seperti ini aja. Di LAN card-nya kedua, di LAN card-nya, oh ya, ini perlu di LAN card-nya nih NAT. Di NAT ini kita klik network adapter ini NAT, klik custom, pilih Pinet 8, Pinet 8, oke. Terus di network adapter 2, pilih custom, pilih 1. Oke, sudah cukup ini. Udah ya, kita lihat sekali lagi, klik virtual machine, kita pastikan dulu kali harddisknya 100 GB sudah cukup ya. Sudah cukup ini 100 GB. Terus kalau misalkan harddisk teman-teman gede, misalkan ada yang space yang masih kosong misalkan 2 tera, berarti bisa kita kasih 1 tera ini. Tinggal expand aja di sini. Berarti 1000 GB ya, 1 tera, 1000 GB. Kalau ini 100 GB aja saya kasih. Oke, Pinet ini. Oke, sudah. Baru sekarang kita langsung jalankan Pinet Lab-nya sekalian set IP. Tunggu ya. Oke, sekarang proses. Nah, di sini ada informasinya. Ini login pertama sekali ya Pinet Lab-nya. Pinet Lab default username-nya adalah root, passwordnya adalah Pinet. Jadi ini nanti passwordnya ini kita ganti 123 aja, username-nya atau login-nya pakai root aja. Terus IP-nya bisa diakses HTTPS yaitu 192.168.59.128. Tapi kita sepakati tadi IP 128 ini kita ganti aja jadi 100. Oke, kita mulai di setup di sini ya. Tinggal enter, masukin username-nya root, password-nya Pinet, enter. Ini mulai tahap awal install Pinet Lab. Terus ini ketik root password. Jadi root passwordnya kalau tadi Pinet Lab, nah Pinet saya ganti menjadi 123 aja biar gampang. 123. Terus repeat the root password. Ulang lagi passwordnya 123. Enter. Nah ini DNS domainnya, enter aja. Terus untuk IP use DHCP or static, kita pilih static aja. Geser kursor ke bawah lalu tekan spasi. Lalu enter. Nah, di sini kita perlu IP-nya. Tadi kita sepakati IP-nya adalah ini ya. 192.168.59.100. Yang mana tadi IP bawaannya itu dapat dari DHCP ya. Dia 128. Cuman kita ganti aja 100. 192.168.59. Sekali lagi saya ulang ya, 59 ini tadi kita dapat ketika setelah selesai install firmware rotation, kita lihat di bagian network connection-nya, properties, klik kanan.
Nah, jadi di situ kita lihat teman-teman barangkali nanti di laptopnya segmennya berbeda, jadi samakan aja di segmen yang didapat di Pinet 8-nya tadi. Oke, enter. Subnet masknya 255.255.255.0. Tipe default gateway 192.168.592 ya, saya udah jelasin tadi 2 itu dari mana. Terus DNS-nya, primary DNS 192.168.592, secondary DNS 888. Ini NTP-nya kosongin aja, blank, enter. Terus ini proxy server configuration yaitu direct connection, enter aja, tidak perlu pilih. Oke. Kita tunggu. Ini mengrestart ya. Inilah step-step instalasi Pinet Lab di laptop atau di PC. Baik. Oke, sudah ya. Berarti kita enter aja. Nah, masukkan login, username, root, password 123, enter. Oke, sudah selesai ya. Nah, di sini kita coba verifikasi ping ke gateway-nya ini. Memastikan ya. 192.168.592. Pastikan kalau koneksi ke gateway aja tidak nge-replay berarti ada masalah. Oke, enter. Oke, sekarang kita coba ping ke 88 supaya memastikan ke internet aman. Karena lab kita itu nanti butuh juga butuh membuat koneksi internet. Oke, berarti aman. Nah, sekarang karena ini base OS-nya ini adalah Linux, maka perlu juga dilakukan seperti Linux, diupdate. Ya, caranya perintahnya apt get update. Oke, ini komennya ya. Tapi pastikan dulu ke internet udah ini dia, udah apa namanya, udah ngeris atau replay. Enter. Nah, ini cepat lambatnya tergantung kecepatan internet ya. Oke, update sudah selesai. Supaya di sini pembaharuan patching-patching ataupun kalau ada semacam bug diperbaiki ya, bug-bug yang kurang fix akan difixkan. Terakhir kita lakukan upgrade, apt upgrade. Upgrade-nya apt-get upgrade. Nah, oke, pilih yes ya. Do you want to continue? Yes, enter. Nah, jadi ini lumayan ada memakan sekitar kurang lebih 3 sampai 5 menit ya. Biasanya seperti itu. Cuman kalau speed internetnya cepat bisa semenit aja. Beberapa patching mau diupdate di sini supaya terjadi pembaharuan ya, lebih secure atau lebih stabil Pinet Lab kita.
Oke. Upgrade-nya sudah selesai. Agak lumayan lama ya, lebih lama daripada update karena beberapa paket yang perlu di-upgrade ya. Oke, kalau udah selesai upgrade, kita restart biar nge-fresh. Cara nge-restartnya, ketik shutdown min r now. Oke, ini perintahnya, enter. Kita tunggu. Oke, kalau udah sampai di sini sudah sukses berarti ya. Tinggal kita masuk ke browser Firefox atau Google Chrome, akses IP-nya ini http 192.168.59.100. Kita minimize saja ini, pakai IP ini ya, 192.168.100. Klik di sini, buka browser. Kita ketik 192.168. Oke, kita buka browser. Oke, kita buka browser. Jadikan sebagai penambahan utama ya. Kita klik IP-nya, kita ketik IP-nya di browsernya 192.168.59.100. Oke, karena ini baru pertama, maka akan ada muncul pilihan ini, online mode atau offline mode. Karena kita dibentuknya di laptop atau di localhost, pilih offline mode. Saya sendiri online mode ini belum pernah saya pakai. Jadi buat laptop atau nge-lab pribadi ataupun lab di server ditaruh, pilih ini aja. Oke. Lalu kita masukin di sini username-nya adalah admin. Ini udah bawaan ya, atau bawaan si Pinet Lab. Passwordnya Pinet, terus ET. Gini ya, ini ikuti captcha-nya. Misalkan BA, berarti ikuti BA, diketik di sini berdasarkan ada captcha di sini. Jadi username-nya sekali lagi admin, passwordnya Pinet. Ini ya, user admin pas Pinet. Ini ya, huruf kecil ya. Login. Oke. Sekarang ini kita abaikan aja. Nah, sekarang kita udah selesai install Pinet Lab. Kalau membuat lab baru, berarti klik ini. Kalau membuat folder, buat ini. Misalkan foldernya tergantung misalkan lab, PGP, lab routing static, atau lab OSPF, atau lab basic konfigurasi perangkat ini gitu kan. Jadi kita buat foldernya nih, biar bisa nanti lab kita buat berdasarkan folder. Nah, terus di sini, di account ini username tadi. Ini bisa kita buat username baru lagi. Kalau tadi kan username-nya admin dan passwordnya Pinet.
Di sini bisa kita rubah passwordnya atau buat rule baru. Di sini pengaturannya ya. Pas di pertama kali kita masuk tadi, masukkan username dan password, ini akan ada tampil. Oke. Sekarang kita ke tes misi ini dulu. Add new lab. Klik di sini. Contohnya tes lab. Oke, klik add. Maka sampailah kita di halaman ini. Artinya Pinet Lab sudah siap untuk digunakan. Kita bisa hapus ini ya, biar jangan terganggu. Klik kanan, hapus gitu ya. Nah, sampai di sini sudah bisa digunakan. Cuman image-nya belum ada. Kalau kita lakukan image, di sini add node. Yang ada cuman virtual PC atau PC aja ya. Selebihnya image-nya belum ada. Untuk itu sebelum kita upload image, kita install dulu namanya satu aplikasi ini, karena nanti inilah yang kita pakai untuk mengupload. Namanya WinCV. Jadi kita install dulu ini ya. Setelah nanti install WinCV, baru masuk kita ke step 3 ini, upload image-nya. Oke. Kita masuk install WinCV ini. Teman-teman bisa download dari internet atau dari link yang saya kasih ya. Install for all user. Yes. 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 Install. Jadi kita pakai aplikasi itu untuk mengupload ke foldernya si Pinet Lab nanti. Oke. Finish. Wah, WinCV sudah selesai ya. Nah, cara penggunaannya, perhatikan waktu kita nanti upload image-nya. Oke. Untuk instalasi Pinet Lab sudah selesai, masuk kita ke step 3. Oke, sekarang kita masuk ke step 3. Saatnya kita sekarang upload image OS-nya Palo Alto ya. Yaitu firewall Palo Alto. Pertama kita upload image-nya. Kedua upload image-nya Linux desktop. Ya ini sebagai nanti fungsinya sebagai internet browser ya. Karena nanti kita ketika upload Palo Alto, kita coba sedikit praktekin di Palo Alto sampai nanti ada nanti komputernya, PC-nya menggunakan Linux desktop, dan di situ nanti bisa internet akses ya. Kita sampai di sana nanti testingnya. Jadi memastikan Palo Alto itu bisa dikonfig, bisa dijalankan juga internet sampai ke komputernya. Lalu kita install APNG Win Client ya. Ini fungsinya PNC, yaitu buat mengremote si komputer desktop browser ini. Nah, sedangkan si Palo bisa lewat putih ya, putih bisa. Kalau si Linux ini karena dia bentuknya RDP, apa namanya itu, semacam remote desktop protocol ya. Dia remote-nya pakai PNC ya nanti. Lalu nanti kita tes buat lab firewall Palo Alto ya. Kita buat nanti, kita ada IP-nya mengarah ke internet, ada IP-nya mengarah ke browser, dan ada IP-nya manajemen. Ya, jadi seperti itu. Jadi image-nya kebetulan saya sudah ada download. Teman-teman nanti kalau ketika mau nge-lab Palo Alto bisa download ya di Google Drive. Di bawah video itu saya udah kasih ininya, linknya. Jadi tinggal copy paste ke browser, ke Firefox atau Chrome. Nanti bisa teman-teman download sendiri ya di sini. Oke, ini juga nanti teman-teman bisa download. Nanti ininya juga saya kasih link downloadnya di Google Drive. Oke, setelah nanti ini komen berfungsi untuk memberi permission ke Palo Alto nanti. Jadi oke, ikutin aja langsung cara uploadnya. Jadi kebetulan saya udah download ini Palo Alto versi 10.
ini Linux tininya sebagai Linux desktop ya, Linux desktop sebagai browser nanti. Oke, kita close ini, minimize ini. Kita masuk langsung ke Pinet Lab-nya. 192.59.100 root 123 ya. Kita menggunakan WinSCP untuk mengupload image-nya. Oke, Pinet Lab. Kita pastikan juga Pinet Lab-nya udah nyala ya. Udah di power on. Oke, login. Oke, sekarang kita, ini sebelah kanan ini adalah directory Pinet Lab, sebelah kiri ini adalah directory komputer atau laptop ini atau PC ini ya. Kita ke directory si Pinet Lab sebelah kanan. Opote, Amlab, add-on, kemu. Jadi di sini kita cemplungin si palonya sama si Linux desktopnya ya. Jangan salah folder ya. Kalau salah folder nanti tidak bisa diakses. Ini penting ya untuk dipahami. Oke, kita geser nih atau kita drag, klik di sini sambil drag ke sini Palo Alto-nya. Oke, dia ini sekitar berapa GB ya? 1, sekian GB kayaknya. Oke, kita tunggu. Setelah itu nanti kita upload lagi Linux desktopnya. Kita membuktikan nanti Palo Alto itu bisa sampai ke kliennya itu turun internet ya. Jadi teman-teman nanti ketika nanti mempraktekkan firewall Palo Alto, udah tahu tahapan-tahapannya, tidak bingung lagi membuat labnya atau topologinya. Karena step-stepnya di sini saya udah. punya aturan masing-masing. Oke, upload Palo Alto sudah selesai. Lalu Linux-nya ya. Linux ini lebih enteng, lebih ringan, jadi makanya saya pakai Linux. Ya, jadi kita hanya menguji ping sama browsernya, memastikan bisa akses YouTube, Twitter, ketika nanti di sisi Palo Alto firewall-nya sudah terkonfig. Oke, kita refresh sedikit. Oke, kita close ini. Yes. Lalu setelah kita close, kita masukkan satu komen ini, kita copy paste aja. Copy supaya Palo Alto-nya bisa dijalanin. Kalau tidak nanti ketika di power on dia tidak bisa nyala-nyala. Alias dia balik lagi mati. Masuk ke akses Palo Pinet Lab-nya menggunakan putih. Tembak ke Pinet Lab 59.100. Oke, passwordnya root. Username-nya root, password 123. Oke, kita masuk ke foldernya tadi, yaitu folder yang WinSCP tadi. cd opt unlab add-on kemu. Oke, enter ls. Masuk ke folder Palo Alto, cd Palo ya, begini caranya. Udah masuk ke folder Palo Alto. Copy paste yang kita copy tadi, yang ini. Oke, enter. ls sudah berubah jadi warna
hijau ya, artinya kalau udah seperti ini udah full permission. Kita kasih permission ini fungsinya ya. Terus kita masuk ke Linux ini, cd linux ls. Oh, Linux udah nggak perlu lagi ya. Sekarang kita close, kita refresh Pinet Lab-nya di browsernya. Lalu kita sekarang buat topologinya. Oke, sekarang kita buat topologinya untuk ngetes ya palonya itu benar bisa dijalankan enggak gitu ya. Kita add, klik kanan, add node ini. Terus di sini ada Palo Alto. Nah, berhasil ya. Berarti upload Palo Alto kita udah berhasil. Sekarang kita mau tes. Terus defaultnya portnya Ethernetnya ada 4. Biarin aja 4 ya. Untuk data ya. Data Ethernetnya ada 4. Satu manajemen. Lalu kita klik untuk manajemennya. Sini MGMT, namanya MGMT ya untuk manajemennya. Ini geser kabelnya di sini, tarik ke sini ya, baru pilih port manajemen ya. Ini ada manajemen. Kalau Palo Alto itu ada port manajemennya ya, sekalipun di lab, di virtual. Oke, sekarang kita tarik kabel ke Linux-nya belum ada, kita add dulu, add Linux. Oke, save. Kita tarik ini nanti buat testing internet ya. Kita turunkan internet sampai di sini. Aturannya ada switch dulu di sini, cuman direct juga karena satu PC aja nggak apa-apa. Lalu ke arah internet. Oh, sorry, ini kita ke arah internet pakai port 2 aja. Port 2. Oke. Nanti ke arah internet. Bentar ya. Ke arah internet, bentar. Saya tes dulu ya. Bisa enggak ini internet? Saya tes dulu teman-teman. Ini mentes internet ini bisa enggak dipakai ini. Virtual PC. Ini ngetes ya pakai ini. Yang sebelah ini buat ngetes internet aja nih. Bisa enggak gitu? Oke, sekarang saya nyalakan. Oke. IP DHCP. Ini yang sebelah kanan ini hanya buat ngetes internet ya. Bisa atau tidaknya. Supaya kalau bisa kita pakai ini aja internetnya. Ping 88. Oh bisa ya. Jadi kita pakai itu aja internetnya. Jadi kita matiin ini. Kita hapus. Kita hapus ya. Jadi bisa ya. Jadi kita buat internetnya add no network. Lalu pakai CloudNAT internet. Gini aja ya bahasanya. Lalu kita seperti ini. Oke. Ya gini ya. Wes. Oke, ini manajemennya, port manajemen supaya kita bisa akses atau remote si Palo ini. Udah sampai di sini topologinya. Supaya nanti Linux ini bisa di remote, maka ada satu aplikasi perlu kita install lagi, yaitu ini, instalasi APNG client ya. Oke, tadi kita belum install, kita install dulu ini. Yes. Next. Ini ya PNC ya. Ini WordSAC-nya tidak usah.
next, accept, next, next. Oke, kita tunggu. Oke, next, finish, udah ya. Oke, sekarang Palo Alto-nya kita nyalain langsung. Kita nyalain ya. Ini kalau nyalain Palo Alto perlu ditunggu 1 menit atau 2 menit ya untuk prosesnya. Oke. Ini kita matikan aja. Tadi saya nyalakan ini buat putih lokalnya. Tapi kalau kita ada putih sendiri di PC, ini kita bisa matiin. Oke, coba kita klik. Nah, ini salah satu guna PNC tadi ya. Jadi bisa kita monitor lewat PNC, yaitu waktu kita install tadi ini. Itu gunanya, makanya terkadang perlu. Tapi kalau main di perangkat lain, misalkan Mikrotik tidak perlu, dia pakai Winbox remote-nya. Oke, kita tunggu dulu ya, nanti baru ada step-step konfigurasi sama settingannya. Jadi bisa sambil merokok dulu, sambil kita tunggu sebentar. Lambat tapi pasti, yakin. Kita buka di sini 192.168.59.134 134 iya. Oh, HTTPS ya, sorry, HTTPS. Oke, lanjut. Bahasa Indonesia ya browsernya. Oke, kita tunggu. Oke, masuk ke Landpex-nya login. Username-nya kalau di awal admin, password-nya admin. Oke, kita tunggu. Oke,
Di sini kita disuruh minta ganti password ya. Password defaultnya bawaan admin, jadi kita ganti passwordnya. Kita masukin password lama admin. Kalau password barunya kita pakai admin 123, admin 123, enter. Oke, nanti password selanjutnya kita pakai admin 123 ya. Oke, sekarang login lagi admin dengan password baru admin 123. Oke. Nanti kebetulan ini IP manajemennya dapat di HCP. Jadi ini kita ganti jadi statik ya. Kita ganti aja 59134, cuman tidak di HCP. Karena kalau di HCP ntar berubah-ubah IP manajemennya. Kita ganti aja ke statik. Oke. Nunggu loading goal kita sampai nanti ini bisa akses internet ya. Kita config IP manajemennya menjadi statik, hostname-nya, time zone-nya, DNS-nya, lalu config ETH1 sama ETH2. Oke, welcome close ini sudah. Sekarang kita masuk reminder letter. Oke, sudah masuk ke dashboardnya ya. Ini device name-nya apa? MGMT-nya, IP manajemennya didapat dari DHCP ya. Jadi gateway-nya pakai 2592. Oke, kita ganti menjadi static. Itu dulu ya, device. Interface. Oke, klik manajemen ini. Static 192.168.59.132. Ya, sebenarnya bisa aja dengan IP yang lain, cuman kita pakai ini biar jangan beberapa kali login logout. 255.255.255.0 subnet masknya, gateway-nya kita masukin ini, gateway-nya 2. Oke, HTTPS oke. Sudah, lalu di service-nya kita masukin DNS-nya 192.168.59.2 secondary DNS. Oke, NTP-nya nggak usah, nanti aja ya NTP-nya. Oke, baru ke manajemen di sini. Manajemennya kita ganti hostname-nya. Hostname-nya kita misalnya kita buat, klik di sini, firewall Palo 01. Nah, misalnya ini ya. Terus ini time zone-nya kita ganti aja. Asia Jakarta. Oke, kita pakai Asia Jakarta time-nya ya biar waktunya menyamakan dengan waktu Indonesia Barat. Oke, itu dulu. Terus kita udah sampai di situ, kita port ETH1 dan ETH2 kita kasih IP ya. Satu mengarah ke internet, satu mengarah ke LAN. Oke, masuk ke network. Network di sini, terus kita pilih dulu zone. Nah, kalau di Palo Alto butuh zone. Ya, beda dengan kayak seperti di perangkat seperti Mikrotik gitu ya. Zone outside, ini zone internet ya. Outside.
Terus pilih trapnya, tipenya layer 3. Oke. Baru join inside, yaitu inside menuju ke LAN ya. Inside. Tipenya layer 3 karena dikasih IP nanti. Udah gini. Sekarang sampai ke interface ini. Masuk ke menu interface, klik Ethernet 1. Pilih tipenya layer 3. Zone-nya pilih outside. Default. Ini udah sampai di sini. IP-nya 192.168.59. Oh, bukan ya. 10.1.0.137 ya. 10.1.0.137. Kita kasih IP-nya di sini 100 saja. /24. Oke. Tadi kan di awal kita sudah tes tadi ini ya ke internet. Oke, advance-nya di sini kita kasih manajemen profile-nya. Ping, kita kasih service ping aja. Artinya biar orang dari luar ngeping bisa, itu artinya ya. Oke. Masuk, wait. Apa ini? 192.10.1. Wah, 10.1.0.10. Bentar ya. 10.0. Sebentar. Ini berapa tadi IP-nya? 10.1.10.0.137. Sebentar ya. 10.0.137.10.137.100. Ini ya kayaknya ya, kita lihat dulu. Kebanyakan tadi apinya 10.0.137.100. Ini ya segmen 137 ya, 10.0.137.100. Oke. Ethernet 1. Wait, apa ini? 10.0.137.100. Outside. Layer 3 DNS config missing. Layer 3 DNS config missing. Bentar ya. Ping. 10. 1.0.1. Oke, kita cek dulu di sini. Kita kasih dulu PC1 ngetesnya ya. Pakai berapa tadi ya? Kita tarik dulu ke sini. Biar yakin ya. Segmen berapa lupa saya di sini. Soalnya di sini nggak kelihatan. Lalu kita nyalain ini. Oke. IP DHCP. Kita lihat segmennya, lupa gua. IP DHCP. 10.0 ya, 10.0.137. Oh, 10.0.137. 10.0.137. Kita kasih IP-nya di sini 200 ya. Oh, iya. Kita kasih 100, kebetulan pindah lab ini IP-nya 100. Iya ya. Oke. Ini udah aman nih. Interface, netflow. Sebentar, apa ini yang menyebabkan tidak aman? Default outside.
outside. Oke, kita cancel dulu ini. Kita cater 2 dulu. Cater 2. IP-nya layer 3. Layer 3. Terus routernya default. Terus time zone-nya inside ya. Terus IP-nya kita kasih di sini. Misalnya 172.16.10.254.24. Oke, di sini kita network manajemennya kita kasih ping tadi yang udah kita buat. Oke. Ini default route-nya. Oke. Bisa. Nah, ini layer 1 kenapa nggak bisa? Kita lihat dulu. Di sini layer 1 layer default IP 10.0.137 200 kasih aja IP-nya ini ya kali ya, 110. Oke, pin 150 outside. Oke, baru bisa. Nah, udah di interface selesai, kita masuk ke routingan virtual route. Kita buat route default. Menunya di sini ya, network virtual route. Klik di sini default ini, klik di static ini, terus klik add di sini, route internet atau default route ya, atau gini aja dah, default route, tujuannya 8 ke internet. Interface-nya interface ETH1, terus IP address-nya di sini. Nah, kebetulan di sini itu dia pakai 10.0.137.1. Jadi 10.0.137.1. Kita lihat tadi di sini ya. Ini kita buka tadi. Mana tadi? Ini gateway-nya ya. Oke, kita close dulu gateway-nya ini. Oke. Nah, sekarang ke police dulu. Kita izinkan akses internet. Dari NAT ya. Dari NAT ini add NAT LAN to internet ini namanya ya. Kita NAT dulu, baru source-nya inside, destination-nya outside. Ini any, terus translate paketnya, translation type, dynamic and IP port, terus interface address, terus pilih ETH1, nanti muncul otomatis IP-nya. Jadi di NAT internet lewat IP ini atau IP yang ada di ETH1. Oke. Sekarang terakhir di security police.
add ini mengizinkan dari LAN akses internet ya. Allow to internet, ini aja dah. Source-nya inside, destination-nya outside ya, zone-nya ya. Ini kita source-nya itu source zone, destination-nya juga destination zone. Destination-nya zone outside yaitu mengarah ke internet tadi. Application, URL, action, allow, oke. Oke, kita commit ya supaya konfigurasi itu bisa di-apply. Kita commit, kita lihat berhasil atau enggak. Di sini akan nanti kelihatan progresnya di commit status ini. Oke, sambil commit kita nyalain dulu komputer ini, Linux ini ya. Kita start. Oke. Sambil kita monitor. Oke, ini sudah 99%. Lumayan ini ya, agak lambat. Kita coba ping dulu. Username admin, password admin 13. Oke, dari sini kita coba ping ke internet atau ke gateway-nya. Gateway-nya Palo ya. Yaitu ping 10 ping host 10.0.137.1. Belum bisa dia. Ping source 10.0.137. Berapa dia? 132 10.0.137 1. Host. Ping host 10.0.137 1 source 10.0.137 berapa tadi ya, kita coba 110 ya, 110 source-nya dari IP dia sendiri 10.0.137. Oke, ke gateway aman ya, gitu dulu stepnya. Lalu kita ping ke internet. Oke, replay ya, menjawab ya. Sekarang di Palo Alto firewall Palo Alto ke internet udah ngeris. Sekarang kita cek di Linux ini, double klik ini. Oke, kita set IP-nya. IP di sini berapa tadi? 172 ya. Ini 172.16.10. Gateway-nya 254 di komputer ini. Oke. Network 172.16.10. Kita kasih aja IP-nya 1. Ini gateway-nya 254. DNS-nya kasih 88. Oke, apply. Oke, sekarang kita masuk ke command prompt. Kita tes ping
ping ke gateway dulu, ping 172.16.10.254. Oke, berarti ke Palo ping aman. Sekarang ping ke internet 888. Wah, berhasil ya. Kita testing terakhir ini di browser. Di browser kita testing. Kita nyalakan browsernya ya. Oke, kita nyalakan. detik.com. Oke, akhirnya berhasil ya untuk lab Palo kita, mulai dari instalasi firmware workstation, mulai dari preparation, persiapan di laptop, instalasi firmware workstation, instalasi Pinet Lab, konfigurasinya, sama upload image Palo Alto Firewall sudah berhasil, sama testing lab ya. Jadi begini caranya teman-teman. Mana tahu nanti teman-teman mau mengembangin labnya, silahkan kombinasi antara network ya dengan firewall. Oke, harapannya semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman baik di project ataupun sedang menambah knowledge atau mau ujian exam PCNSA atau PCNSE untuk sertifikasi Palo Alto ya. Jangan lupa ya teman-teman, klik tombol like, share, dan subscribe-nya sehingga nanti channel kita selalu berkembang mengedukasi terkait dengan sharing atau tutorial di bidang IT. Oke, kita sepakat, kita akhiri sampai di sini ya. Semua terkait dengan lab ini tuntas berhasil ya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.